semuanya, perkenalkan nama saya Rifki Akmal Mutakid dengan NIM 120. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengertian advokasi kebijakan, unsur dan model advokasi kebijakan, serta bentuk advokasi kebijakan. Nah, apa sih tujuannya? Tujuan dari pembuatan tugas ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan yang diampu oleh dosen Bapak Galih Wahyu Pradana SOS MAP. Oke, nggak usah panjang lebar dan lama-lama, kita langsung saja. Apa sih pengertian advokasi kebijakan? Begini ya teman-teman. Jadi bayangkan saja nih, kebijakan publik itu sebagai sebuah aturan main yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Advokasi kebijakan adalah usaha untuk mempengaruhi aturan main tersebut agar menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Nah, bagaimana sih caranya? Pastinya dengan komunikasi dong. Komunikasi yaitu menyampaikan informasi, data argumen kepada pembuat kebijakan untuk meyakinkan mereka bahwa kebijakan yang ada tuh perlu diperbaiki atau diubah. Yang kedua ada negosiasi, yaitu melakukan perundingan dengan pembuat kebijakan untuk mencapai sebuah kesepakatan tentang kebijakan yang diinginkan. Bagaimana sih tujuannya? Pastinya kebijakan yang adil memastikan bahwa kebijakan itu tuh publik itu tidak merugikan atau mendiskriminasi kelompok tertentu dalam masyarakat. Yang kedua ada kebijakan yang efektif. Yang ketiga ada kebijakan partisipatif. Contohnya apa nih? Yaitu melakukan kampanye untuk mendorong pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan dan juga mengadvokasikan agar pemerintah itu bisa memberikan bantuan sosial yang lebih merata kepada masyarakat miskin. Sikatnya tuh gini, advokasi kebijakan adalah usaha untuk membuat suara yang rakyat itu didengar dan memperbaiki kebijakan publik menjadi lebih baik. Nah, tujuan selanjutnya nih adalah unsur komunikasi. Unsur komunikasi advokasi kebijakan di sini yang pertama ada komunikator. Komunikator yaitu pihak yang akan menyampaikan pesan. Nah, ya ini tuh bisa individu atau organisasi atau koalisi. Yang kedua ada decoding. Decoding yaitu penyusunan pesan agar mudah dipahami serta mudah diterima. Yang ketiga yaitu pesan. Setelah adanya penyusunan tadi, selanjutnya ada pesan yang di sini tuh pesan ini tuh isinya tuh harus bisa dipahami dengan jelas dan juga masif. Yang keempat ada media. Media yaitu saluran untuk menyampaikan pesan dan ini tuh bisa melalui media sosial, media massa atau pertemuan langsung. Yang kelima ada decoding. Decoding yaitu penerima itu menginterpretasikan pesan yang akan disampaikan oleh pengirim. Jadi di sini dapat membantu penerima untuk menafsirkan pesan tersebut dengan akurat. Nah, yang keenam ada refer. Refer yaitu pihak yang menjadi pesan advokasi. Nah, targetnya tuh bisa individu, organisasi atau pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan. Yang ketujuh ada respons yaitu reaksi penerima terhadap pesan. Dalam hal ini tuh penerima harus memiliki pemahaman terhadap kebijakannya. Yang kedelapan ada feedback yaitu umpan balik dari penerima kepada pengirim pesan. Dan yang terakhir ini ada noise yaitu gangguan atau hambatan dalam penyampaian pesan yang disebabkan oleh berbagai sumber baik internal maupun eksternal. Nah, selanjutnya ini ada model advokasi kebijakan. Model komunikasi advokasi kebijakan yang pertama ada model komunikasi interaktif, bagaikan jembatan yang menghubungkan berbagai pihak dalam proses kebijakan, membangun komunikasi yang lebih luas, efektif, dan bermanfaat bagi semua. Model komunikasi interaktif ini membuka ruang, contohnya itu seperti dialog, jadi mendorong pertukaran informasi dan pendapat secara terbuka dan transparan. Yang kedua, ada model komunikasi linear. Berbeda dengan model linear yang kaku, model itu mengakui kompleksitas interaksi dan proses komunikasi kebijakan. Contohnya tuh apa sih? Nah, model linear ini pemberian instruksi. Contohnya tuh guru memberikan instruksi kepada muridnya. Jadi model linear ini dapat berpotensi miskomunikasi. Pesan yang disampaikan itu tidak selalu diinterpretasikan dengan benar oleh penerima model. Komunikasi linear ini cocok digunakan dalam situasi yang sederhana dan langsung di mana pesan yang ingin disampaikan itu jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga ada model komunikasi jaringan. Cocok dengan situasi yang kompleks dan membutuhkan partisipasi publik berbagai pihak. Model ini membantu mencapai pemahaman yang lebih mendalam.
keputusannya lebih baik, dan implementasi yang lebih mudah dalam proses kebijakan berbeda dengan model linear yang kaku dan model interaktif yang berfokus pada dialog dua arah. Model ini menekankan kompleksitas interaksi dalam jaringan yang saling berhubungan. Cara kerjanya, komunikasi jaringan satu jaringan, komunikasi berbagai organisasi individu dan kelompok terhubung dan berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, pertukaran informasi. Informasi itu mengalir secara bebas, jadi secara dinamis seluruh jaringan. Yang ketiga, ada kolaborasi bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang keempat, ada model komunikasi terintegrasi, bagaimana berbagai saluran komunikasi dipadukan menjadi satu kesatuan yang indah dan efektif. Memadukan bagaimana saluran menghubungkan berbagai saluran komunikasi seperti tatap muka, telepon, email, media sosial, dan website untuk mencapai tujuan yang sama, pesan yang konsisten menyampaikan pesan yang sama, dan terarah melalui semua saluran komunikasi untuk menghindari kebingungan. Nah, apa sih contohnya? Komunikasi terintegrasi, contohnya itu ada kampanye pemasaran yang menggunakan kombinasi iklan televisi, media sosial, dan email untuk menjangkau target. Yang terakhir, tentang bentuk komunikasi advokasi kebijakan. Komunikasi advokasi kebijakan terdiri dari 6. Yang pertama itu ada retorika publik, yang bertujuan itu untuk mempengaruhi pemangku kebijakan untuk mendukung suatu kebijakan. Salah satu contohnya yaitu negosiasi yang memiliki tujuan untuk menyampaikan perselisihan. Yang kedua ada agitasi politik yang bertujuan untuk mempengaruhi opini publik dan mendorong aksi terkait suatu kebijakan. Yang melakukan agitasi disebut agitator. Yang ketiga ada propaganda. Propaganda yaitu bentuk komunikasi untuk mempengaruhi opini dan perilaku publik tentang sebuah kebijakan. Yang keempat ada public relation politik, di mana hal ini membangun dan memelihara hubungan antara aktor politik. Yang kelima ada kampanye politik, yaitu serangkaian komunikasi yang terorganisir dan terencana. Yang keenam ada media massa. Media massa yaitu sebuah strategi untuk menyampaikan pesan, informasi, dan pengaruh kepada halayak luas melalui berbagai platform. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga penjelasan dari saya bisa dipahami dengan baik. Sekian dari saya. Terima kasih. See you.